Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Puji dan puji syukur, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat zat, nikmat kesehatan sebagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Salawat berikan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja, kami yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Fenomena Pemanfaatan Aplikasi Digital pada Generasi Z. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Marwan sebagai moderator. Saya Aulia Sekinah sebagai pemateri pertama. Saya Muhammad Ismail sebagai pemateri kedua. Saya Koni Lailatul Fitri sebagai pemateri ketiga. Baik, kepada pemateri, kami akan mempersilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Pada rekan kami, persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kami akan hasilkan hasil dari penelitian kami itu yang berjudul Fenomena Pemanfaatan Aplikasi Digital pada Generasi Z. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang di sini ialah perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam praktik keagamaan. Generasi Z ini sebagai generasi yang tumbuh di era digital sangat akrab dengan penggunaan smartphone dan aplikasi digital dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Kehadiran aplikasi Al-Quran digital ini dengan fitur seperti terjemahan, tafsir dan audio murattal memberikan kemudahan akses Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Kemudian, membuat aplikasi digital ini semakin banyak dimanfaatkan oleh generasi Z, khususnya pada mahasiswa yang memiliki mobilitas tinggi. Namun, penggunaan media digital juga menghadirkan tantangan, seperti distraksi notifikasi dan kecenderungan penggunaan yang bersifat praktis, sehingga berpotensi mengurangi kekhusyukan dan pendalaman makna Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengkaji fenomena pemanfaatan aplikasi Quran digital ini oleh generasi Z serta faktor pendukung dan dampaknya terhadap kehidupan keagamaan mereka. Kita masuk slide selanjutnya, yaitu membahas tentang rumusan masalahnya. Pada penelitian kami ini, kami membahas 2 rumusan masalah. Yang pertama, membahas tentang bagaimana tingkat pemanfaatan aplikasi Quran digital itu oleh generasi Z tersebut. Dan yang kedua, faktor apa saja yang mendorong generasi Z tersebut menggunakan aplikasi Quran digital tersebut. Baik, kita masuk slide selanjutnya, yaitu membahas tentang tujuan penulisan atau tujuan penelitian kami ini. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat pemanfaatan aplikasi Quran digital ini di kalangan generasi Z tersebut. Dan yang kedua, yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong generasi Z ini menggunakan aplikasi Quran digital. Baik, kita masuk slide selanjutnya, yaitu apa saja manfaat teoritisnya dari penelitian ini. Secara teoritis, penulisan ini atau penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan Islam dan studi keagamaan digital, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan interaksi dengan Al-Quran. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai digitalisasi agama dan perilaku keberagaman generasi Z-nya. Sedangkan manfaat praktisnya, penelitian ini atau penulisan ini diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman kepada pendidik, orang tua, dan lembaga pendidikan Islam mengenai pola pemanfaatan aplikasi Quran digital oleh generasi Z.
Selain itu, hasil penulisan atau penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi agar penggunaan teknologi digital lebih bijak dan efektif dalam meningkatkan kualitas ibadah serta pemahaman Al-Quran. Dan penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan aplikasi Quran digital dalam menghadirkan fitur yang mendukung kekhusyukan dan pendalaman makna Al-Quran. Kita masuk slide selanjutnya. Landasan teori generasi Z. Selanjutnya akan kembali kepada pemateri kedua. Kepadanya kami persilakan. Baik, landasan teori generasi Z. Generasi Z adalah kelompok yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai 2012. Mereka tumbuh di era ketika internet, smartphone, dan media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk karakter dan pola pikir yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Kita masuk slide selanjutnya tentang ciri-ciri utama generasi Z. Letak teknologi sangat tinggi. Mereka terbiasa menggunakan perangkat digital sejak kecil sehingga mudah memproseskan aplikasi digital berbagai platform teknologi modern. 2. Adaptif terhadap perubahan. Generasi Z cepat menghasilkan dengan perkembangan teknologi digital dan cara belajar baru. Mereka nyaman berpindah dari satu platform ke platform lainnya secara kebutuhan. 3. Lebih mengutamakan metode digital dibandingkan metode tradisional. Dalam belajar, bekerja maupun aktivitas ibadah, mereka lebih senang menggunakan aplikasi digital kerana dianggap lebih praktis, cepat dan sesuai dengan gaya hidup mereka. 4. Memiliki akses informasi yang luas dan cepat. Segala informasi dapat diperoleh hanya melalui smartphone, sehingga mereka terbiasa mencari solusi dan penyatuan secara instan, termasuk dalam mempelajari Al-Quran, materi keilmuan. Kita masuk slide selanjutnya, iaitu teori integrasi. Aplikasi Al-Quran digital merupakan inovasi dalam penyampaian kitab suci yang mengalihkan akses Al-Quran dari mushaf cetak ke media digital yang lebih praktis. Melalui fitur seperti terjemahan, tafsir, dan audio murtal, aplikasi ini menawarkan cara baru dan lebih mudah bagi pengguna untuk membaca serta memahami Al-Quran. Saluran komunikasi. Penyebaran aplikasi Al-Quran digital berlangsung melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, internet, rekomendasi teman sebaya serta pengaruh ustaz atau intelektual. Saluran-saluran ini mempermudah informasi tentang aplikasi menjangkau pengguna, khususnya generasi Z yang aktif di dunia digital. Waktu adopsi. Generasi Z tergolong adaptif kerana cepat menerima dan mencoba teknologi baru. Kemahiran mereka dalam menggunakan perangkat digital membuat aplikasi Al-Quran mudah diadopsi dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Sistem sosial. Penggunaan aplikasi Al-Quran digital didukung oleh berbagai sistem sosial seperti sekolah, kampus, komunitas dakwah online dan budaya digital. Lingkungan ini mendorong penyebaran informasi serta membentuk kebiasaan baru dalam belajar dari berinteraksi dalam Al-Quran digital. Baik, kita masuk slide selanjutnya, iaitu teknologi dalam mempelajari Islam. Pemanfaatan teknologi dalam belajar Islam memberikan banyak kemudahan seperti mempermudah akses baca dan hafal Al-Quran melalui aplikasi digital yang dibuka kapan saja. Teknologi juga mendukung pembelajaran mandiri kerana pengguna dapat belajar sesuai waktu dan kebutuhan mereka. Selain itu, fitur seperti audio, tafsir dan tajwid
interaktif dapat meningkatkan interaksi dengan Al-Quran secara lebih praktis. Aplikasi juga menyediakan pengingat ibadah harian seperti jadual solat, zikir, tilawah sehingga membantu menjaga komunikasi ibadah. Kita masuk slide selanjutnya iaitu penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahawa generasi Z sangat aktif memanfaatkan media digital untuk berbagai aktivitas sekaligus termasuk belajar, mendengarkan kajian dan membaca Al-Quran. Aplikasi Al-Quran digital juga ditemukan berbagai penting sebagai pendamping tilawah kerana menyediakan faktor-faktor praktis seperti audio, murotal, terjemahan dan penandaan bacaan sehingga memudahkan pengguna dalam menjaga rutinitas membaca Al-Quran. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kurnia Fitri. Baik, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami pengalaman subjektif generasi Z dalam menggunakan aplikasi Al-Quran digital, termasuk profesi, motivasi, kebiasaan, serta makna yang mereka rasakan selama memanfaatkan teknologi tersebut dalam aktivitas keagamaan sehari-hari. Baik, kita lanjut slide berikutnya, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif fenomenologis. Pendekatan ini bertujuan memahami secara mendalam pengalaman nyata yang dialami generasi Z dalam menggunakan aplikasi Quran digital, termasuk persepsi, motivasi, serta makna yang mereka rasakan selama proses penggunaan aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya yaitu lokasi, waktu, dan informan penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kampus. Karena mahasiswa merupakan bagian dari generasi Z yang aktif menggunakan teknologi dan media kelompok sebagai sasaran utama penelitian ini. Yang kedua, waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data dan ketersediaan informan, sehingga proses wawancara dan observasi dapat berjalan dengan optimal. 3. Informan penelitian. Usia 18 sampai 25 tahun atau bisa disebut generasi Z. Yang kedua, menggunakan aplikasi Quran digital minimal 10 hari, bersedia diwawancarai dan memberikan informasi sesuai pengalamannya. Baik, kita lanjut slide selanjutnya. Yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam, yaitu wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali pengalaman, motivasi, dan kebiasaan Gen Z dalam menggunakan aplikasi Quran digital. Observasi, peneliti mengamati secara langsung cara responden menggunakan aplikasi, seperti fitur yang paling sering dipakai dan pola interaksi mereka dengan aplikasi. Baik, kita masuk slide selanjutnya, yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan. Menentukan masalah, pembuatan dokumen wawancara, memilih informan. Yang kedua, pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Ketiga, penyimpulan, itu merumuskan hasil dan menarik kesimpulan. 4, pelaporan, penyusun laporan penelitian secara sistematis. Baik, kita lanjut slide selanjutnya.
tingkat pemanfaatan aplikasi Quran digital di era generasi Z. Yang pertama yaitu teknologi mempermudah akses dan pembelajaran Al-Quran sehingga semakin banyak digunakan oleh generasi Z. Yang kedua, aplikasi Quran digital menyediakan fitur praktis seperti tajwid interaktif, tafsir, terjemah, murotal, dan pencarian cepat. Misalnya seperti Al-Quran digital digunakan sebagai fitur praktis. Kenapa dia bisa disebut sebagai fitur praktis? Karena Al-Quran digital ini salah satu yang sangat praktis, yang bisa dibawa kita kemana-mana, apalagi untuk generasi Z. Kan dia bisa saja berada di kampusnya, bisa saja dia mau berniat ingin membaca Al-Quran. Dengan adanya aplikasi digital ini, dia bisa memanfaatkan aplikasi tersebut dengan membacanya melalui handphone mereka masing-masing. Yang ketiga, transformasi dari mushaf cetak ke digital membuat Al-Quran mudah dibawa dan diakses kapan saja melalui ponsel. Yang keempat, generasi Z yang melek teknologi memanfaatkan aplikasi ini untuk memperkuat interaksi dengan Al-Quran. Yang kelima, tantangan yang muncul adalah keterbatasan internet di beberapa wilayah dan literasi teknologi yang belum merata. Jadi tantangannya ini seperti kebanyakannya mungkin keterbatasan internet di beberapa wilayah, dan salah satu tantangannya juga bagi generasi Z yang dia niat awalnya ingin membaca Al-Quran melalui gadgetnya, handphonenya, tetapi karena ada notifikasi dari temannya melalui WhatsApp, lalu dia berubah menjadi ingin membuka WhatsApp tersebut. Itulah salah satu menjadi tantangannya. Jadi niat baiknya ingin membaca Al-Quran itu hilang. Yang keenam, kolaborasi semua pihak diperlukan agar digitalisasi Quran membawa dampak positif dan memperkuat komunitas pembaca. Baik, slide selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baiklah, kita masuk slide selanjutnya, yaitu membahas tentang faktor yang mendorong generasi Z menggunakan aplikasi Quran digital tersebut. Yang pertama itu masuk motivasi penggunaannya. Adapun motivasi generasi Z ini memilih aplikasi Quran digital karena praktis tadi, mudah diakses kapan saja, yaitu dengan melalui smartphone atau HP mereka masing-masing. Dan yang kedua itu fitur seperti terjemahan, tafsir singkat, audio murotal, pencarian ayat, dan mode malam membuat interaksi dengan Quran lebih mudah. Itu diantara motivasi penggunaan generasi Z dalam menggunakan aplikasi digital tersebut. Sedangkan pola pemahamannya itu pengguna aplikasi ini lebih bersifat fungsi cepat membaca, menghafal atau mencari ayat tertentu. Dan yang kedua itu pemahaman mendalam masih terbatas karena tafsir dalam aplikasi umumnya ringkas dan pengguna jarang membaca tafsir lengkap. Dan yang ketiga yaitu budaya digital yang serba cepat membuat interaksi dengan Al-Quran sering hanya pada permukaan tanpa tadabbur yang mendalam. Kebanyakan orang yang menggunakan aplikasi digital ini memang mudah diakses, tapi terkadang orang cuma membaca tapi tidak memahami makna atau mentadabburi ayat-ayat yang mereka baca tersebut. Baik, kita masuki slide selanjutnya. Ini ada distraksi digital atau tantangan-tantangan yang disebutkan sebelumnya, pembahasan sebelumnya, yaitu ada notifikasi dari WhatsApp, Instagram atau TikTok sering mengganggu konsentrasi saat membaca Al-Quran. Dan yang kedua, smartphone menciptakan ekosistem multitasking atau sehingga fokus mudah terpecah dan pengalaman spiritualnya menjadi kurang mendalam. Baiklah, kita lanjut slide selanjutnya. Sedangkan dampak digitalisasi terhadap Gen Z, ada keuntungan dan ada tantangannya. Kita masuk keuntungan. Yang pertama itu digitalisasi ini memudahkan Gen Z mengakses Quran kapan saja.
Sedangkan fitur aplikasi membuat belajar lebih interaktif dan konsisten, serta membuka peluang terbentuknya komunitas pembaca Quran secara online. Sebenarnya keuntungannya ini banyak yang kita rasakan, apalagi bagian generasi Gen Z ini seperti kita nih. Al-Quran digital ini bisa kita buka di kapan saja dan bisa juga menjadi peluang pahala bagi kita. Apalagi diadakannya kayak pembaca Quran secara online, membuat komunitas yang agamis sehingga banyak orang gabung terhadap kepada komunitas tersebut. Sedangkan juga ada tantangannya, yaitu Gen Z mudah distraksi notifikasi, berpotensi tergantung pada gadget, harus memilih aplikasi yang valid, kurang khusyuk dibanding mushaf fisik, serta bisa mengalami kelelahan mata. Ada juga tantangannya atau faktor negatifnya. Gen Z ini tadi karena terlalu dengan gadget, jadi dia kadang lupa membuka mushaf atau Al-Quran, memegang Al-Quran. Sehingga itulah tadi tantangannya, bisa kayak mentaburi, jadinya kurang mereka berinteraksi dengan mushafnya langsung. Baiklah, kita lanjut slide selanjutnya. Baik, di sini ada faktor pendorong penggunanya atau motivasinya. Di sini ada motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal bagi generasi Gen Z ini ada niat pribadinya. Itu tergantung niat pribadi masing-masing bagi setiap individunya. Dan yang kedua ada kepuasan diri. Dan yang ketiga ada ambisi memperbaiki ibadah. Dan yang keempat adalah kebutuhan spiritual mereka masing-masing. Sedangkan motivasi eksternal mereka ada dari dorongan dari guru atau orang tua, dari lingkungan kampus, contohnya kita sebagai mahasiswa sekarang. Dan yang ketiga ada konten dakwah digital. Dan yang keempat ada fitur aplikasi yang menarik. Baik, kita masuk slide selanjutnya. Baik, masuk kita kepada kesimpulan dari penelitian kita ini, yaitu Gen Z memanfaatkan aplikasi Quran digital ini secara aktif dan fleksibel sesuai gaya hidup mobile. Faktor pendorong bagi mereka ada kepraktisan, akses cepat, fitur lengkap, serta motivasi internal dan eksternal. Sedangkan tantangan utamanya ada distraksi digital dan pemahaman dangkal. Digitalisasi Quran ini memberi peluang besar untuk meningkatkan kedekatan spiritual. Baiklah, itulah hasil dari penelitian kami. Kami kembalikan kepada moderator. Kepada moderator disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kami. Sekian dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.